Obrolan seputar wanita, keluarga, dan lingkungan hadir dalam Harmoni Keluarga. Harmoni Keluarga dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Jalan Raya Pesang Haji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring. Selamat siang Star Lovers, kembali lagi bersama saya Widya Pradipta dalam program Harmoni Keluarga bersama dengan DP3AP2, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki banyak tema-tema menarik, tema-tema yang seru untuk kita bahas. Dan siang hari ini tema kita yaitu stunting dan faktor relasi gender. Apa hubungannya kira-kira ya isu gender dengan stunting? Nanti kita akan bahas bersama. Yang pertama ini Bapak Soleh Anwari, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2 DI. Selamat siang Pak Soleh. Selamat siang Mbak Vida, selamat siang Star Lovers semuanya. Kabar baik ya Pak, ya sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Dan Pak Soleh tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Muhammad Ajrudin Akbar, anggota DPRD DIY. Pak Ajrudin, selamat siang juga. Selamat siang. Cerah sekali siang hari ini, batiknya bagus Pak. Iya ya, supaya bisa mencerahkan hari ini gitu ya dalam program Harmoni Keluarga kita di siang hari ini. Seperti biasa juga Widya ajak untuk Star Lovers bergabung bersama kami gitu ya dengan tema ini. Mungkin banyak juga yang menarik perhatian gitu ya, atau punya tanggapannya, silahkan sampaikan di 0818621013 atau di Instagram kami @starjogjafm. Oke. Banyak yang bertanya juga ini, karena apa hubungannya gender dengan stunting? Karena sepertinya sebenarnya ini bahasan yang kayaknya tuh sebenarnya sendiri-sendiri berdirinya, tapi ternyata juga ada kaitannya gitu ya. Malah bisa dibilang isu gender ini memiliki peran yang signifikan terhadap penyebab gitu ya, dan juga yang pasti harus diperhatikan dalam upaya pencegahan stunting. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu dulu stunting itu apa, karena mungkin banyak dari Star Lovers yang juga masih bingung ya pemahamannya. Stunting hanya dilihat mungkin dari, wah ini anak-anak yang besarnya nggak sama seperti anak-anak seumuran. Nah, apakah cuman itu? Nah, kita tanyakan ke Pak Soleh terlebih dahulu. Stunting itu sebenarnya apa sih Pak Soleh? Ya, jadi sudah disebutkan tadi sama Mbak Ida. Paling gampang itu bahwa stunting itu pasti pendek, tetapi pendek belum tentu stunting kan gitu. Itu dia. Nah, tapi kalau kita mau istilahnya melihat definisi yang lebih dalam lagi bahwa stunting itu ketika kondisi tinggi badan anak itu lebih rendah dari rata-rata usianya, dan kuncinya adalah disebabkan oleh kekurangan gizi kronis itu. Jadi penekanannya ada di situ. Oke. Ini karena di berbagai dinas gitu ya terkait juga mengupayakan untuk meminimalisir yang namanya isu stunting. Bahkan isu stunting ini jadi salah satu fokus utama pemerintah gitu ya Pak Soleh ya. Mungkin kenapa ya isu ini jadi salah satu fokusnya pemerintah saat ini nih Pak? Ya, jadi stunting ini bisa disebut sebagai isu global gitu, jadi bukan hanya sekedar isu oleh pemerintah, tapi memang kemudian menjadi isu global gitu, karena stunting itu akan berdampak pada generasi yang akan datang gitu. Pemerintah mencanangkan tahun 2045 itu menjadi generasi emas, generasi unggul gitu. Tetapi kalau kemudian bisa disebutkan kalau di DIY posisinya masih ada data terakhir SKI 2023 itu 18% itu kondisinya adalah stunting. Bisa dibayangkan kalau kemudian 18% generasi muda kita nanti itu adalah dengan kemampuan atau kecerdasan yang lebih rendah daripada rata-rata anak usia tersebut. Itu bisa dibayangkan kondisinya seperti itu. Jadi itu akan menjadi permasalahan global. Kenapa kemudian kalau kita melihat ke dalam lagi dengan kemampuan berpikir, kemampuan istilahnya kecerdasannya yang kurang, itu jumlah penduduk yang banyak, kita tentunya tidak akan bisa bersaing di kondisi dunia atau kondisi global. Nah, itulah yang kemudian dianggap sebagai isu yang sangat strategis, isu global terkait dengan kondisi stunting ini.
yang perlu segera ditangani supaya nanti di tahun 2045 target pemerintah itu menjadi generasi emas, generasi unggul, juga selain itu bisa istilahnya bersaing di dunia global gitu. Jadi tidak hanya sekedar pendek saja, tapi punya dampak-dampak yang lainnya gitu ya, termasuk juga kecerdasan begitu ya Pak Soleh ya. Nah ini Pak Ajrudin ketika melihat angka ini Pak 18%, ini bukan angka yang kecil gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak Ajrudin melihat ini nih? Ya tentu cukup prihatin ya dengan kondisi yang ada di wilayah DIY ya, dengan angka yang masih cukup tinggi yaitu 18% ya. Sementara kalau tidak salah data nasional itu 14% kalau nggak salah. Target nasional itu 14%. Sementara DIY masih di angka 18%. Nah, tentu ini menjadi keprihatinan kita semuanya, sehingga tentu kita harus berbenah dalam rangka untuk bagaimana upaya pencegahan dan bahkan sekaligus penanganan terhadap kondisi yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, kalau Pak Ajrudin melihat nih kebijakan atau mungkin regulasi yang ada di DIY saat ini untuk menyelesaikan isu stunting itu seperti apa nih Pak? Kalau dari sisi regulasi sebenarnya ya sudah ada ya di dalam peraturan gubernur nomor 92 tahun 2020 ya. Ini terkait dengan bagaimana rencana aksi daerah untuk penanganan stunting di wilayah DIY untuk tahun 2020 sampai dengan 2024. Nah, tentu ini tahun terakhir ya dari peraturan gubernur itu diimplementasikan, yang mana di situ intinya poinnya adalah memberikan arahan dan acuan penanganan stunting di wilayah DIY, yang mana nanti juga berbagi kewenangan antara pemerintah DIY dengan pemerintah kabupaten atau kota di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi secara regulasi kita sudah punya arahan ataupun acuan di tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini bagian dari keseriusan dari pemerintah DIY untuk melakukan pencegahan sekaligus penanganan stunting yang ada di DIY ini. Oke. Saya juga pengen tahu dulu nih, penyebabnya stunting nih yang banyak itu karena apa nih Pak Soleh? Ya. Apakah karena hanya gizi atau mungkin ada indikator-indikator lainnya yang menyebabkan ada angka 18% ini Pak Soleh? Jadi kalau penyebab utama kaitannya dengan stunting itu yang kita ketahui bersama itu adalah memang karena kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis itu bukan hanya di bayinya, tetapi justru dari awal, dari istilahnya orang tuanya atau ibunya. Terutama ibu. Kekurangan gizi kronis itu dari awal dari ibunya, tetapi juga bisa faktor penyebab stunting itu adalah sanitasi. Sanitasi itu ya air bersihnya, kemudian jambannya itu yang juga masih diperlukan gitu. Kemudian juga bisa karena faktor akses pelayanan kesehatan. Tapi kalau di DIY sebenarnya ini sudah tidak menjadi permasalahan gitu. Kemudian yang terakhir juga karena memang anak itu mempunyai kelainan, yaitu penyakit yang menghalangi penyerapan kaitannya dengan nutrisi gitu. Tapi memang lebih utama kalau tadi penyebab selain gizi kronis itu ya dari orang tuanya gitu, karena memang posisinya sebenarnya terjadinya stunting itu tidak hanya dari waktu menikah, tetapi justru dari remaja. Dari remaja. Jadi tidak hanya dari menikah, tadi dari remaja. Jadi remaja-remaja kita itu sebenarnya program dari Dinas Kesehatan itu adalah pemberian tablet tambah darah itu sudah diberikan rutin gitu. Cuma kemudian
apakah kemudian tablet tambah darah itu oleh anak-anak kita atau adik-adik kita yang di SMP SMA itu diminum kan gitu. Nah inilah yang kemudian perlu adanya kampanye terkait dengan perubahan perilaku, pentingnya tambah darah untuk anak-anak remaja kita nanti supaya menuju di persiapan perkawinan itu kebutuhan kondisi fisiknya itu sudah betul-betul siap seperti itu. Oke, jadi selain gizi ternyata faktor lainnya adalah ibu atau calon ibu gitu ya Pak, yang dari remaja sudah seharusnya dipenuhi tuh ada tambahan tadi tablet penambah darah begitu ya Pak ya. Kemudian perubahan perilaku. Nah, kaitannya dengan relasi gender sendiri ini seperti apa nih Pak? Karena juga masih banyak yang tanya-tanya juga, ini kaitannya dengan gender apa nih Mbak Widya gitu. Ya kan otomatis kan di Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang 174 yang dirubah dengan Undang-Undang 16 2019 itu disebutkan bahwa pernikahan itu adalah adanya komitmen antara laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi itu di situ ada komitmen gitu, tidak hanya sekedar bahwa ini menjadi tanggung jawab perempuan, tapi itu bahagia sejahtera itu adalah komitmen dari laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Nah kalau kemudian apa sebenarnya hubungannya stunting dengan relasi gender, ya berarti di situ ada peran laki-laki juga bagaimana kemudian menyiapkan generasi generasi selanjutnya itu dengan sebaik-baiknya. Itu bukan hanya tanggung jawab perempuan tetapi tanggung jawab laki-laki. Gitu. Bentuknya apa? Nah, bentuknya ya sangat banyak gitu. Kemudian di dalam proses akan menuju pernikahan itu kan sekarang sudah banyak kegiatan yang harus dilakukan, seperti ada LC-MIL. LC-MIL itu elektronik siap menikah dan hamil, itu yang ada di BKKBN bekerja sama dengan Kemenak. Kemudian nanti di dalam calon pengantin sendiri kan ada screening juga 3 bulan sebelum menikah itu. Nah itu sebenarnya di situ juga tidak hanya peran perempuan tapi peran laki-lakinya, bagaimana kemudian menyiapkan atau mengingatkan perempuannya, ayo kita periksa, ayo kemudian jangan lupa minum tambah darahnya gitu. Karena di dalam proses itu persiapan untuk kemudian 3 bulan itu sebenarnya maksudnya kalau menikah kemudian nanti hamil itu posisi kebutuhan kaitannya dengan kebutuhan untuk gizi maupun kebutuhan untuk pertumbuhan janin bagi anaknya itu sudah siap. Nah di situ sudah disiapkan oleh suami dan istri atau oleh calon pasangan itu gitu. Jadi di situ peran laki-laki dan perempuan sebagai calon suami dan istri itu sudah mulai muncul gitu. Ya gitu, seperti itu. Oke, jadi ada persiapan yang matang sebelum akhirnya menikah kemudian mendapatkan keturunan begitu ya Pak Soleh ya. Mungkin ada yang bisa dilihat oleh Pak Ajrudin gitu ya terkait dengan program-program. Ada program nggak sih yang menurut Pak Ajrudin yang perlu harus digenjot nih supaya ada perubahan perilaku, kemudian juga peran laki-laki ini gitu ya, karena sudah terbentuk, karena itu tadi isu gender yang benar-benar kesetaraan gender itu benar-benar PR yang luar biasa ya Pak Ajrudin ya. Nah ini seperti apa Bapak melihatnya? Ini nggak diprotes kan karena sumbernya 2 orang laki-laki semua. Mungkin bahasnya gender kan. Iya betul. Ya, jadi tentu begini. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Soleh tadi ya, saya kira satu hal sangat penting ya, bahwa menyiapkan generasi penerus kita pada masa-masa yang akan datang itu betul-betul disiapkan secara lahir batin kan begitu. Nah itu butuh kerjasama antara seorang laki-laki dan perempuan, kesepahaman antara seorang laki-laki dan perempuan. Tidak boleh hanya membawa ego masing-masing. Nah maka peran biasanya secara umum akhirnya yang terjadi itu pandangan masyarakat ketika berkaitan dengan pola pengasuhan anak ya, pendidikan anak,
itu kok kemudian disematkan pada seorang ibu gitu ya? Iya. Rata-rata gitu ya Pak Soleh Ini ya. nggak adil Pak, ini saya wakil perempuan ini. Maka ini nggak pas ya Iya. kan, nggak pas karena ya mulai dari perencanaan pernikahan sampai melakukan proses reproduksinya saja kan kerjasama berdua kan itu antara laki-laki dan perempuan, sehingga nanti kedepannya juga harus tentu bekerja sama. Maka dalam konteks ini di keluarga itu sangat penting ya namanya proses perencanaan keluarga, baik dari sisi pendidikan anak, baik dari sisi tentang edukasi konsumsi dalam keluarga, memilih tadi ya kalau dalam konteks pemenuhan gizi ya memilih menu-menu makanan yang bergizi. Tentu ini butuh kesepahaman bersama. Jangan sampai kemudian ternyata seorang ibu sudah paham tentang hal ini tapi ayahnya ternyata tidak memahami atau bahkan melakukan hal-hal yang mohon maaf belum pas atau belum saatnya anak-anak balita tadi ya itu bisa menerimanya. Contoh umpamanya makanan-makanan instan ya kan, karena bapak ibunya seneng dengan makanan instan akhirnya anaknya juga ikut-ikutan. Atau dalam hal yang lain lihat dari sisi kesehatan secara ilmiah bisa disampaikan oleh para tim medis ya, umpamanya ya mohon maaf kebanyakan yang merokok itu bapak-bapak Pak. Ya kemudian pada akhirnya saat menggendong anaknya masih usia bulanan atau di bawah 5 tahun ternyata sambil merokok ya. Ini kan juga akan mempengaruhi dari sisi kesehatan anak. Nah dari hal-hal itu ternyata sekarang di media banyak diberitakan tidak sedikit ya anak-anak generasi kita itu yang masih kecil saja sudah harus cuci darah ya kan. Nah ini kan mesti ada faktor-faktor yang menimbulkan hal itu, penyebab kenapa kok anak-anak ini entah tidak diberitahu oleh orang tuanya atau bahkan orang tuanya juga tidak tahu kan itu. Nah ini kan juga lebih parah lagi Pak. Kalau orang tuanya juga tidak tahu terkait dengan konsumsi makanan yang sehat bagi anak-anaknya, ini juga lebih parah lagi. Kalau orang tuanya sebenarnya tahu tapi tidak sempat mendampingi dan lain sebagainya, ini juga tentu harus ada perubahan perilaku dari keluarga tersebut untuk bagaimana supaya bisa lebih baik sehingga anak-anak kita itu nanti terjaga kesehatannya sehingga menjadi generasi tadi yang kita idam-idamkan ya di generasi tahun emas. 2045 menjadi generasi emas gitu. Ada yang dilihat oleh Pak Ajrudin tidak program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam rangka mencegah stunting ini Pak? Ada yang perlu ditingkatkan lagi nggak sih Pak? Saya kira cukup bagus ya. Ya artinya kami dari sisi sebagai mitra pemerintah di DPRD sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Contoh umpamanya ada sosialisasi tentang, walaupun ini tidak di dinas ya pemberdayaan ya, tapi di dinas yang lain, OPD yang lain, contoh umpamanya gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah ini kan butuh kesadaran di tengah-tengah masyarakat bagaimana mengkonsumsi makanan yang bergizi di tengah-tengah masyarakat. Dalam setahun tahun anggaran tidak kurang dari 200 titik ya, itu dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dengan gemar ikan ini. Mungkin juga tentang sosialisasi langsung ke posyandu ya. Nah, posyandu ini sangat tepat ya kan, karena di situ kumpulnya ya ibu-ibu dengan
anak-anak balita kan itu. Ya ini kalau bab gender kok kenapa kok yang ke posyandu harus ibu-ibu? Kenapa enggak bapak-bapak yang ngantar kan itu? Rata-rata kan begitu, kalau enggak ibunya ya simbahnya malah kan itu. Jarang loh bapak-bapak ngantar anaknya yang masih balita kok ke posyandu gitu ya. Ini bicara tadi Mbak ya bab gender juga kan gitu. Ini juga mengingatkan diri saya sendiri juga. Tapi saya sudah nggak punya anak balita, jadi sudah terlanjur ya Pak ya. Jadi itu contoh ya, pemberian makanan tambahan ya di mana di posyandu atau bahkan mungkin di PAUD ya, sekolah yang masih muridnya usia balita, PAUD ya, terutama PAUD berarti ya, bukan di SD dan sebagainya. Karena sudah kelihatan nanti kalau di SD itu mana yang stunting, mana yang tidak, ini kan sudah terlihat betul ya kalau di SD sudah kelihatan ya. Nah, sehingga pencegahan dan penanganan ini bisa kita mulai dari kegiatan-kegiatan yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman OPD di DIY ini. Juga kabupaten kota, saya lihat juga teman-teman kabupaten kota juga sudah melakukan ini. Iya. Ya, saya rasa juga semua OPD juga turut membantu berkolaborasi gitu ya, Pak Soleh ya. Nanti kita akan tanya ke Pak Soleh juga. Kira-kira ada program tidak ya dari DP3AP2 ini terkait dengan upaya untuk mencegah stunting. Tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak Ajrudin dan juga Pak Soleh. Silakan untuk Star Lovers yang mungkin juga punya pertanyaan, langsung saja sampaikan di 0818621013 atau di Instagram kita @starjogja_fm. Kita akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam program Harmoni Keluarga Star Lovers, persembahan dari DP3AP2 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Widya juga masih bersama dengan Bapak Soleh Anwari, yaitu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2 DIY. Kemudian juga ada Bapak Moh Ajrudin Akbar, anggota DPRD DIY di sini, yang sudah dari tadi kita membicarakan tentang stunting, kemudian juga kaitannya terkait dengan faktor relasi gender begitu ya. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa ternyata peran laki-laki ini cukup besar juga gitu ya, untuk bisa mendukung supaya istrinya juga memberikan yang terbaik untuk nanti putra-putrinya begitu. Nah, dari DP3AP2 sendiri apakah juga ada beberapa program nih Pak Soleh yang dibuat untuk bisa mencegah dari yang namanya stunting ini Pak? Ya. DP3AP2 sebenarnya banyak sekali program-program yang dilaksanakan meskipun tidak mendukung secara langsung atau tidak istilahnya menyasar secara langsung untuk penurunan stunting, tapi memang lebih kepada pencegahan. Bentuk-bentuk kegiatannya itu yang pertama sosialisasi program keluarga berencana. Ini juga kita kerjasama dengan seluruh anggota DPRD DIY. Itu tahun ini ada di 55 titik itu. Program keluarga berencana itu jangan hanya dilihat dari sekedar alat kontrasepsi. Kalau dulu kan keluarga berencana itu pasti identik dengan alat kontrasepsi. Sekarang itu di DIY posisinya TFR kita atau rata-rata anak yang dimiliki itu sudah di angka 1,81. Berarti dalam satu keluarga itu rata-rata hanya memiliki anak satu atau maksimal 2. Ini sebenarnya sudah menjadi keprihatinan kita gitu. Maka kemudian program keluarga berencana itu paradigmanya tidak hanya sekedar pencegahan atau penjarangan kelahiran, tetapi ya betul-betul merencanakan keluarga seperti yang disampaikan oleh Pak Ajrudin tadi gitu. Merencanakan keluarga. Merencanakannya bagaimana? Mau punya anak 3 boleh, tetapi ya betul-betul direncanakan, disiapkan. Saya pengen punya anak itu 3, itu kesepakatan suami istri. Kemudian saya pengen anak saya lahir, istri saya usia 21 tahun umpamanya. Yang kedua supaya nanti tidak repot itu ditambah 4 tahun baru usia 25 tahun itu anak yang kedua umpamanya. Yang ketiga usia 30 tahun karena memang batas maksimalnya sudah 30 tahun umpamanya. Seperti itu namanya perencanaan keluarga. Perencanaan keluarga juga termasuk besok anak saya itu pengen tak besarkan, berarti saya harus menabung untuk keperluan sekolah anak. Itulah yang disebut dengan perencanaan keluarga tadi. Jadi kami sosialisasikan sekarang tidak hanya sekedar keluarga berencana dalam tanda kutip kontrasepsi, tetapi betul-betul kami mengharap
kepada warga masyarakat yang kita berikan sosialisasi itu, kedepannya itu di dalam membentuk keluarga itu betul-betul direncanakan jumlah anaknya berapa, besok naik besar mau disekolahkan kemana, atau sampai pada masa depannya itu betul-betul direncanakan. Yang kedua, programnya juga ada namanya sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Sosialisasi pendewasaan usia perkawinan ini juga mempunyai impact ke nanti supaya ada penurunan angka stunting gitu, karena yang terjadi angka dispensasi nikah sampai dengan tahun 2023 itu masih ada di angka 599. Nah, itu berarti ada anak yang menikah di usia di bawah 19 tahun. Kita bisa bayangkan usia 19 tahun itu kalau secara normatif kalau kita hitung dari sekolah SD, SMP, SMA itu betul berarti baru saja lulus SMA. Itu secara normatif, tetapi memang secara hukum undang-undang perkawinan sebenarnya sudah memperbolehkan. Tapi kenapa kemudian pemerintah melalui DP3AP2 mendorong adanya pendewasaan usia perkawinan? Ya karena usia 19 tahun itu baik secara ekonomi, sosial, psikologis itu sebenarnya anak-anak kita itu belum siap untuk kemudian melakukan perkawinan atau pernikahan gitu. Maka kemudian kita dorong sebaiknya itu untuk perempuan itu ada di usia 21 tahun, laki-laki di 25 tahun. Kenapa di 21 tahun? Karena memang 21 tahun itu secara kesehatan itu alat reproduksi perempuan itu betul-betul sudah matang dan siap membesarkan anak itu secara baik kan seperti itu. Sementara tadi kalau kasus-kasus pernikahan usia anak itu 80% itu karena memang apa istilahnya karena memang karena kehamilan yang tidak dikehendaki. Nah itulah yang kemudian kehamilan yang tidak dikehendaki itu pasti ada perlakuan, mungkin mau diaborsi, mungkin diberi obat, mungkin dan lain sebagainya, termasuk disembunyikan supaya tidak besar sehingga gizinya pasti kurang. Nah itulah yang kemudian menyumbangkan terjadinya angka stunting itu tadi kan, gitu. Kemudian program yang lain di tempat kami itu ada namanya pembinaan PIKR. PIKR itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Anak-anak remaja kita itu kalau punya permasalahan atau apapun itu jarang yang kemudian cerita ke orang tua itu Mbak Lydia gitu ya Pak Ajridin. Jadi anak-anak kita enggak, tapi kemudian sesama mereka gitu. Maka kemudian sebenarnya kita berusaha untuk menguatkan di minimal di level kelurahan itu ada yang namanya PIKR tadi, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Supaya apa? Supaya di sana terjadi peer counseling. Jadi konseling sesama remaja sehingga tidak salah arah gitu. Yang sementara ini kan tanya sama temennya, tapi temennya karena tidak memiliki basic untuk memberikan konseling ya kemudian justru mungkin bisa menurut apa gitu sehingga malah salah arah itu. Itu yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DP3. Kemudian selain di bidang kami, di bidang yang lain di tempat kami itu juga ada program-program yang lain seperti kami memberikan layanan yang disebut dengan Pospaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga itu sebenarnya bagaimana kemudian menyiapkan keluarga itu menjadi keluarga yang berkualitas. Maksudnya di sana juga ada bagaimana kemudian melakukan simulasi kalau umpamanya mau menikah itu nanti harus seperti ini, harus seperti ini tuh di sana ada gitu. Termasuk kalau yang sudah berkeluarga punya masalah itu kemudian Pospaga itu memberikan layanan konseling seperti itu Mbak Lydia. Jadi sebenarnya komplit gitu pelayanan-pelayanan atau kegiatan program pemerintah itu yang baru dilakukan oleh DP3AP2 kan seperti itu tadi. Kalau tadi Mbak Widya tanya yang dilakukan oleh DP3AP2 ya seperti itu gitu. Tapi kalau kita berbicara kemudian apa yang dilakukan oleh OPD-OPD yang lain termasuk pentahelik ya sebenarnya banyak sekali. Oke, jadi memang sudah banyak ya Pak Ajridin tadi juga melihat bahwa dari cerita-cerita itu cukup lengkap dari mulai yang persiapan untuk usia pernikahan, kemudian juga pembinaan remaja dan juga Pospaga gitu. Oke, kita ke pertanyaan terlebih dahulu ya.
Pak Soleh dan juga Pak Ajrudin karena sudah ada yang bergabung di 081 862 1013. Terima kasih untuk Ibu Dina ini. Ada pesan tidak ya ini bapak-bapak untuk para suami yang tidak bisa diajak bekerja sama nih dalam mengasuh anak? Capek Pak kalau ngasuh sendiri. Ini curhat colongan kayaknya ya. Sekalian aja. Jadi menurut Pak Soleh dan juga Pak Ajrudin bagaimana nih terkait dengan suami-suami yang agaknya susah gitu ya dengan alasan kerja atau kalau nggak pulang ke rumah bukannya ikut bantu ngasuh anak gitu atau gantian lah malah mainan gadget dan sebagainya nih. Monggo Pak. Ya ini pertanyaan menarik saya kira. Wah, mudah-mudahan tidak menggambarkan kondisi umum masyarakat kita. Jangan ya Pak. Tapi ya prinsipnya begini. Jadi buat para suami-suami ya, ini menasihati saya sendiri. Buat para suami-suami ya. Jadi menikah itu perlu kita sadari bersama. Menikah itu ibadah yang paling lama. Paling lama sepanjang masa. Ya. Karena ketika kita sudah menikah, kita berbuat baik kepada istri itu berpahala. Istri berbuat baik kepada suami juga berpahala. Mendidik anak menjadi anak yang baik juga berpahala ya. Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah juga berpahala semuanya. Dan pekerjaan rumah ini sebenarnya tidak ada gendernya Pak. Kalau pekerjaan rumah itu Mbak. Jadi entah memasak, menyapu, entah mencuci piring ya, nggak ada gendernya. Ini pekerjaannya laki-laki, ini pekerjaan perempuan nggak ada. Ya nyatanya chef-chef di hotel itu malah banyak juga yang laki-laki kan itu. Artinya kan nggak ada identitas gendernya kan itu. Nah sehingga tentu semua persoalan yang ada di rumah dalam rangka untuk menuju kebaikan bersama itu ya harus didiskusikan bersama ya. Seorang istri yang kebetulan dia berposisi sebagai ibu rumah tangga, tidak sebagai wanita karier, jangan dianggap istilahnya kemudian nggak punya pekerjaan, tidak bekerja, tidak beraktivitas ya. Ini yang harus kita sadari bersama ya, sebagai seorang laki-laki, seorang suami yang menganggap seperti itu. Ya sebenarnya sama sekarang karena posisinya juga wanita karir sekarang juga tidak sedikit ya. Semua harus saling menghormati posisi masing-masing. Ketika di kantor taat kepada pimpinan. Tapi ketika di rumah ya seorang wanita ya taat kepada laki-laki. Tapi juga sebaliknya laki-laki juga harus menyayangi seorang perempuan, dalam arti suami istri ya. Suami menyayangi seorang istrinya. Nah ini menjadi sebuah hal yang penting Bu Dina ya. Bu Dina ya. Jadi memang kesadaran bersama, berbagi peran, berbagi tugas, ini menjadi sebuah hal yang penting. Saya Pak Soleh ya, kalau pagi itu sering ya. Ya tidak jarang saya dalam sepekan mungkin 3-4 kali saya beli bubur Pak. Nggak masalah gitu ya. Nggak masalah. Dan justru alhamdulillah kesadaran itu memunculkan jamaah bapak-bapak yang suka beli bubur. Ketika beli bubur itu bisa bareng-bareng Pak itu. Sekitar jam 5 sampai jam 6 itu ketemu bareng. Oh ini kok pelanggannya kok bapak-bapak semua ini. Alhamdulillah ya, itu artinya kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi, mudah-mudahan begitu di lingkungan saya kan itu. Tidak ada yang malu seorang laki-laki, seorang suami kemudian harus beli bubur untuk anaknya, untuk keluarga dan sebagainya. Karena kadang-kadang itu juga menjadi persepsi di tengah-tengah masyarakat yang namanya beli bubur itu pekerjaan perempuan kan, nggak ada identitasnya sebenarnya beli bubur itu. Nah jadi begitu. Saya kira tips-tipsnya ya didialogkan nanti dengan suami ya, didialogkan dengan suami bagaimana supaya bisa berbagi peran sehingga
nanti terjadi kerjasama yang baik di keluarga. Ada saatnya mungkin bekerja bareng-bareng, kan malah asik sebenarnya kalau bisa bareng-bareng menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ada saatnya mungkin main gadget ya kan, tapi ya ono waktune lah gitu ya, ada waktunya. Kalau istri baru sibuk kita enak-enak main gadget ya mungkin kurang pas kan gitu ya, atau ya gitu ya, mungkin itu Mbak Wida ya. Ini menasihati saya sendiri loh ini, bukan mungkin apa yang saya sampaikan jane ya urung cocok, mungkin istri saya kalau mendengar oh gini teorinya ngono prakteknya gitu. Nah itu dia ya, kalau teori mungkin gampang ya Pak Hajrudin ya, prakteknya ini dan mungkin kalau laki-laki sendiri yang mungkin sesama laki-laki yang menasihati mungkin akan lebih enak juga gitu ya Pak Hajrudin ya. Kalau dari Pak Soleh sendiri gimana nih Pak tanggapannya Pak tadi Pak pertanyaannya? Terima kasih pertanyaannya dari Bu Dina ya. Ini star lover betul ini mengikuti acara ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan bapaknya atau bapak-bapak yang lain juga ikut mendengarkan ini tentang gender ini. Gitu. Ya kalau terkait dengan itu memang yang paling penting adalah bagaimana kemudian komunikasi, itu yang paling utama. Gitu. Komunikasi, saling pengertian dan saling berbagi peran. Itu kalau tadi dibilang bahwa apa istilahnya ini itu menasihati diri sendiri sebenarnya ya, tetapi apa yang dilakukan Pak Hajrudin itu saya juga dulu 10 tahun yang lalu itu di wilayah saya mungkin masih pada malu gitu. Kemudian kalau pagi harus beli sayur untuk anak-anaknya gitu. Tapi saya enggak juga itu, saya sama Pak itu juga kami rintis seperti itu. Sekarang hampir di setiap keluar gitu ketemunya ya jamaah itu, kemudian kalangan loh bapak-bapak ternyata juga pada yang ngurusi rumah tangga gitu. Nah, ini mungkin sedikit apa istilahnya Mbak, cerita kondisi realnya gitu. Tapi pada intinya itu tadi silahkan dikembalikan kepada tujuan berumah tangga itu apa gitu. Kalau tadi tujuan berumah tangga memang komitmen bersama untuk mencapai keluarga yang bahagia sejahtera, itu tentunya berarti ya harus dikomunikasikan kalau terjadi hal-hal yang kurang pas gitu, termasuk kemudian didiskusikan bagaimana baiknya, kan seperti itu. Memang mungkin itu ya gampang diucapkan tetapi sulit untuk kemudian dilakukan, tetapi tidak ada salahnya gitu, tidak ada salahnya kalau kemudian itu bisa mulai dilakukan gitu. Kalau umpamanya terpaksa itu terjadi kemandekan komunikasi, sekali lagi di DP3AP2 itu selain tadi layanan yang sifatnya langsung atau layanan konseling yang datang langsung, itu juga sebenarnya di tempat kami ada namanya layanan yang disebut dengan TESAGA, telepon sahabat anak dan keluarga. Nah itu di situ nanti Bapak Ibu juga sebenarnya bisa konsultasi, dan di sana nanti juga ada teman-teman tidak hanya pegawai atau tidak hanya orang biasa, tapi yang meng-hire itu nanti teman-teman dari psikologi klinis, sehingga nanti mungkin juga saran-sarannya itu akan sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu Mbak. Oke, jadi bisa manfaatkan juga TESAGA tadi ya Pak ya. Ini 24 jam ya Pak Soleh ya? Kalau sementara ya ada nomornya, tapi kalau pas pelayanan yang sifatnya mungkin ya lebih banyak kalau pas yang di jam kerja, di jam biasa. Oke, jadi kalau mungkin sudah sangat-sangat lelah gitu ya, mau cari solusi bingung, mungkin bisa dikonsultasikan dan memanfaatkan layanan TESAGA dari DP3AP2 ini. Oke, kemudian juga pertanyaan selanjutnya nih juga pertanyaan yang mewakili kaum perempuan nih dari Ibu Winda. Bapak-bapak, ini saya mau tanya tanggapannya. Persoalan gizi itu kan selama ini dianggap hanya sebagai tanggung jawab istri saja. Tidak hanya gizi, tapi pengasuhan anak juga. Pokoknya itu tanggung jawabnya, PR-nya perempuan atau istri. Nah ini bagaimana nih tanggapannya? Bagaimana supaya bisa mengubah perilaku ini ya, mengubah budaya bahwa persoalan gizi juga bisa bareng-bareng, kemudian pengasuhan anak juga berdua. Nah kayak ini nih Pak, ini juga yang mungkin masih banyak ditemui ya Pak ya. Ini yang biasanya justru menjadi sesuatu yang kok bisa terjadi seperti itu ya gitu dalam keluarga. Mestinya
cita-cita tadi membentuk keluarga itu kan supaya bagaimana punya anak itu kemudian besok menjadi anak yang sukses, anak yang sehat, anak yang cerdas, kan seperti itu. Nah, itu saya yakin bahwa keinginan itu bukan hanya keinginan dari seorang ibu, tetapi mesti keinginan juga dari seorang bapak itu. Kalau bapak itu kemudian tahu betul bahwa keinginannya besok itu saya pengen anak saya ini menjadi anak yang sukses, anak yang tidak mudah sakit, anak yang cerdas, ya tentunya juga saya yakin pasti ikut memikirkan gitu. Memang cuma tipe laki-laki itu dalam istilahnya membantu memikirkan hal-hal yang seperti itu mungkin tidak secara eksplisit gitu ya, tidak secara eksplisit kemudian harus memilih sayur yang seperti apa, harus memilih lauk yang seperti apa gitu. Tapi saya yakin sebenarnya ada di situ itu peran bapak-bapak di dalam kemudian ikut pola pengasuhan itu tadi gitu. Cuma memang bentuknya itu kadang-kadang berbeda ya Pak Jurdin ya. Kalau bapak-bapak itu tidak seperti ibu-ibunya yang membawa emosionalnya dulu mungkin atau membawa secara psikisnya dulu gitu, tapi bapak-bapak itu lebih realistis kadang-kadang mungkin seperti itu. Itu saya kira seperti itu Mbak Widya. Jadi memang bapak-bapak juga mempunyai peran dan wajib melakukan peran itu untuk kemudian bersama-sama melakukan pengasuhan, membesarkan anak dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan mereka berdua di dalam mengarungi rumah tangga. Oke. Pak Ajurudin mungkin tanggapannya Pak, karena ini peran keluarga sebenarnya ini tidak hanya peran betul, istri atau perempuan saja ya. Betul. Ya jadi bahwa sebenarnya kembali kepada awal ya, persiapan menikah mungkin ya, edukasi, modal seorang laki-laki dan perempuan ini ingin melaksanakan pernikahan itu juga menjadi sebuah yang penting. Mungkin diawali dari perkenalan ya, mungkin sudah tahu kondisi kesukaan terhadap konsumsi makanan tertentu. Ini kan sebenarnya kalau mau cermat gitu ya, seorang laki-laki maupun perempuan itu ketika mau memilih pasangannya itu kan juga kalau berpikir panjang kan sampai ke situ ya. Oh ternyata calon istri saya itu sukanya kalau jajan hanya instan gitu. Wah ini besok gimana kalau sudah jadi istri saya kan itu. Atau sebaliknya seorang wanita perempuan juga melihat calonnya ini kok konsumsinya ya nggak sehat-sehat umpamanya. Nah ini kan menjadi diskusi kemudian komitmen bersama besok kalau sudah menikah mau nggak kita begini kan gitu. Nah itu komitmen loh dibangun sejak awal di awal pernikahan sehingga kemudian nyuwun sewu pernikahan itu tidak hanya sekedar bagaimana melakukan hubungan suami istri ya kan itu, bukan hanya itu, tapi kedepannya lagi adalah ya membangun hubungan generasi penerus kita, bahkan sampai pada sisi mengumpulkan dua keluarga besar antara keluarga seorang laki-laki sebagai suami dan keluarga seorang perempuan sebagai istri kan gitu, kan punya bapak ibu, punya adik kakak begitu, sehingga ini menjadi sebuah hal yang sangat penting. Nah itu kan pranikah ya istilahnya. Kemudian pasca menikah ya komitmen itu harus dijalankan bersama. Nah kalau sudah terlanjur gimana kan itu? Ini saya sudah terlanjur masa harus kembali pranikah lagi. Sudah terlanjur ya kembali pada diskusi-diskusi kecil tentang tujuan menikah dan seterusnya, termasuk dalam konteks konsumsi makanan sehat, makanan bergizi di keluarga. Dalam rangka apa? Upaya bersama-sama ingin membangun keluarga yang baik, generasi yang baik. Sehingga apa? Karena begini, anak-anak itu lebih banyak meniru perilaku orang tuanya. Ya, betul kan? Itu kalau
orang tuanya mungkin suka beli makanan-makanan instan ya, atau sekarang yang mungkin sangat merebak ya di pinggir-pinggir jalan dan seterusnya, dengan mungkin makanan-makanan yang dinilai dari sisi kesehatan kurang ya kan, mungkin hal-hal yang manis-manis yang membuat atau penyebab penyakit-penyakit diabetes dan lain sebagainya, yang itu nanti dampaknya ke belakang sangat luar biasa. Maka itu harus dibiasakan untuk mengkonsumsi sesuatu yang baik. Nah, kesadaran bersama ini menjadi sebuah hal yang penting untuk selalu dikomunikasikan antara suami dengan istri. Ini dalam rangka untuk mengevaluasi kalau sudah terlanjur ya. Kalau yang pranikah tadi kan komitmen di awal ya. Kalau yang sudah terlanjur bagaimana ya? Ya tetap harus didiskusikan untuk memilih itu, dan edukasi ini menjadi sebuah hal yang penting, Pak. Maka ada program pendewasaan usia perkawinan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, juga program-program yang lain yang memunculkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ini harus terus dikembangkan, harus terus diberikan anggaran supaya edukasi kepada masyarakat itu terus bisa berjalan dengan baik. Lambat laun ketika terus dikampanyekan untuk memakan makanan yang bergizi, kalau dalam bahasa agamanya sebenarnya ya halalan thayyibah. Ini menjadi sebuah hal yang penting sebenarnya. Halal itu ya dari sumbernya, dari zatnya ya kan. Sumbernya juga halal, cara mendapatkannya, zatnya juga halal. Kemudian kalau thayyib itu ya sesuatu yang baik, kemudian tidak merusak dalam tubuh. Ini kalau penjelasan Ibnu Katsir dalam tafsirnya seperti itu ya, tidak merusak tubuh ya. Ini penting. Maka makanan-makanan apa, asupan-asupan yang seperti apa yang sekiranya tidak merusak tubuh itu disepakati bersama. Yang merusak tentu tidak dikonsumsi, kemudian memilih yang tidak merusak tubuh. Nah, ini edukasi suami istri penting. Kemudian anak akan meniru pola konsumsi orang tuanya. Yang nggak suka sayur, kalau orang tuanya suka sayur, mesti orang tuanya terus mengkampanyekan supaya anaknya suka makan sayur. Nah, seperti itu saya kira. Yes. Jadi memang menjadi orang tua itu adalah tanggung jawab bersama ya Pak ya. Jadi ibu dan juga ayah punya peran yang sama dalam pola pengasuhan supaya juga bisa memberikan tumbuh kembang yang baik bagi anak gitu ya, termasuk juga memberikan gizi. Oke, karena waktu kita mepet nih Pak. Sudah jam segini ternyata cepat sekali gitu ya. Mungkin bisa memberikan himbauan singkat saja untuk Star Lovers gitu ya terkait dengan penanganan stunting nih dalam keluarga. Monggo Pak Soleh dulu. Singkat saja Pak. Penanganan stunting itu penting kalau tadi dibilang. Yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita bersama-sama mempersiapkan generasi penerus yang tidak stunting. Terima kasih. Oke, Pak Ajrudin juga singkat saja Pak. Ya, oke. Baik para Star Lovers yang berbahagia, bahwa penanganan stunting di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini harus terus kita dukung dengan anggaran-anggaran yang ada di pemerintah. Di setiap OPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat, wabil khusus dengan para generasi penerus kita, anak-anak balita kita, terus kita dorong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan supaya masyarakat semakin sadar tentang pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dimulai dari keluarga masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Ajrudin dan juga Bapak Soleh sudah membahas banyak tadi terkait dengan stunting, meskipun mungkin juga belum cukup banyak ya Pak ya. Tapi setidaknya ini bisa menjadi satu informasi untuk kita bersama ya Star Lovers ya, terkait dengan peran dalam keluarga gitu ya. Semuanya sama, ayah dan ibu sama, baik itu di sektor domestik maupun sektor publik begitu ya. Jadi bersama-sama mengasuh anak supaya
memiliki tumbuh kembang yang baik dan tentu saja mencegah dari yang namanya stunting. Oke, saya Wida Pradipta pamit dari Harmoni Keluarga. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.